Udah. Nabrak nih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Serang Saputra dengan NIM 2403015080 kelas 2A akan mempresentasikan pelatihan soal 2 after UTS. Yang pertama, jelaskan perbedaan utama antara perangkat input dan perangkat output dalam sistem komputer. Berikan contoh untuk masing-masing jenis perangkat. Perangkat input digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari pengguna atau dunia luar ke dalam komputer. Contohnya, keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan kamera. Perangkat output itu digunakan untuk mengirimkan hasil pemrosesan dari komputer ke pengguna atau dunia luar. Contohnya itu monitor, speaker, dan proyektor. Dan perbedaannya itu terletak pada arah aliran data. Perangkat input mengirimkan data ke komputer, sedangkan perangkat output itu mengirimkan data dari komputer. Yang kedua, jelaskan bagaimana hasil data komputer menangani proses input dan output. Jelaskan peran dari sistem operasi dalam manajemen perangkat keras tersebut. Jawabannya, itu perangkat komputer menangani input output melalui pengontrol perangkat sebagai antarmuka antara CPU dan perangkat input output. Saat perangkat input menghasilkan data, pengontrol mengirim instruksi ke CPU yang lalu mengambil data dari buffer. Untuk output, CPU mengirim data ke pengontrol yang meneruskannya ke perangkat. Sistem operasi mengelola perangkat keras melalui driver, menangani instruksi, menjadwalkan input output, dan memastikan akses perangkat yang efisien dan bebas konflik. Yang selanjutnya itu ada uraikan bagaimana perkembangan teknologi hardware seperti solid state drive SSD dalam mempengaruhi performa sistem komputer. Jawabannya itu SSD menggunakan memori flash alih jaringan magnetik seperti pada HDD sehingga memiliki kecepatan baca tulis data yang jauh lebih tinggi. Ini berdampak langsung pada peningkatan performa sistem, termasuk waktu booting yang lebih cepat, pembukaan aplikasi yang lebih responsif, dan proses input output yang lebih efisien. SSD juga mengurangi sifat pendek pada sistem, terutama saat menangani file besar atau multitasking, menjadikan pengalaman pengguna lebih lancar. Yang selanjutnya itu ada nomor 4. Apa yang dimaksud dengan bus dalam arsitektur komputer? Jelaskan jenis-jenis bus dan fungsinya dalam komunikasi antara perangkat keras. Bus adalah jalur komunikasi penting yang menghubungkan berbagai komponen RAM dan perangkat input output. Ada 3 jenis utama: bus data untuk mentransfer data, bus alamat untuk menentukan lokasi data, dan bus kontrol untuk mengatur seluruh pengemudi proses. Sistem bus memastikan pertukaran data yang cepat dan efisien, serta memainkan peran penting dalam kinerja keseluruhan komputer karena tanpanya komponen tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Penyusunan dan bagaimana arsitektur ini menangani proses input dan output. Arsitektur Neumann adalah data dan instruksi program disimpan dalam satu ruang memori yang sama. CPU mengambil keduanya dari lokasi memori yang sama melalui jalur bus yang sama. Termasuk saat menangani perangkat input output, ini memungkinkan komunikasi yang terintegrasi antara perangkat input output dan CPU melalui memori, meskipun juga bisa menyebabkan bottleneck karena semua lintas data melewati jalur yang sama. Yang selanjutnya itu apa perbedaan antara prosesor CISC dan RISC dalam organisasi komputer, bagaimana hal ini mempengaruhi efisiensi sistem saat menangani perangkat input output. CISC seperti Intel Galileo 6 menggunakan set instruksi yang kompleks dan mampu melakukan banyak tugas dalam satu instruksi, namun memerlukan lebih banyak siklus clock. Sebaliknya, RISC seperti RAM memakai instruksi yang sederhana dan cepat dirancang agar tiap instruksi selesai dalam satu siklus. Dalam konteks input output, RISC biasanya lebih efisien karena instruksi yang ringan memungkinkan proses input dan output berjalan lebih cepat dan konsisten. Yang tujuh itu uraikan secara singkat pentingnya memori utama RAM dalam mengelola data dari perangkat input sebelum diteruskan ke perangkat output. RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara berkecepatan tinggi untuk data yang datang dari perangkat input sebelum diproses oleh CPU atau dikirim ke perangkat output. Ini mempercepat akses dan pemrosesan data karena CPU tidak perlu langsung mengambil data dari penyimpanan yang lebih lambat seperti HDD
atau SSD. Tanpa cukup RAM, sistem akan melambat karena CPU harus menunggu proses input-output yang tertunda, menyebabkan bottleneck. Yang kedelapan itu bagaimana teknologi multicore dalam prosesor dapat meningkatkan kinerja sistem saat menangani operasi input dan output secara bersamaan. Jawabannya di sini itu teknologi multicore dalam prosesor dapat secara signifikan meningkatkan kinerja saat menangani operasi input dan output secara bersamaan. Dengan memiliki beberapa integrasi, prosesor multicore dapat menjalankan beberapa tugas atau thread secara paralel. Ini berarti ketika satu instansi mengakses data input, intel lain dapat secara bersamaan menangani data output atau menjalankan tugas lainnya. Misalnya saat Anda mengunduh file sambil menonton video, inti yang berbeda dapat mengelola masing-masing tugas sehingga meningkatkan responsivitas sistem dan mengurangi lag. Dan 9, itu jelaskan bagaimana perangkat keras seperti GPU digunakan untuk menangani tugas-tugas spesifik dalam arsitektur komputer, terutama dalam pemrosesan grafik terkait. GPU memiliki komputer kecil yang dirancang untuk menjalankan tugas komputasi paralel secara masif. Dalam bidang grafis, GPU mempercepat rendering gambar dan video. Dalam AI, khususnya deep learning, GPU digunakan untuk mempercepat pelatihan model dengan mengelola jutaan data secara simultan. GPU menjadi krusial dalam sistem modern yang membutuhkan performa tinggi dalam visualisasi atau komputasi. 10. Berperan caca dalam prosesor terhadap peningkatan efisiensi komunikasi antara perangkat input dan output. Bagaimana mekanisme kerja caca ini? Jawabannya itu caca adalah memori kecil dan sangat cepat yang menyimpan data atau instruksi yang sering diakses oleh CPU. Dalam proses input-output, caca mengurangi waktu akses data dengan menyimpan informasi penuh dari RAM atau perangkat output. Ini berarti CPU tidak harus selalu menggunakan daya data dari sumber yang lebih lambat, meningkatkan efisiensi komunikasi antara komponen dan mempercepat proses input dan output secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali memakan waktu beberapa siklus. Contohnya adalah prosesor